Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu terkait ketentuan dalam pembelajaran mandiri di PMM bagi PPG guru tertentu terutama piloting tahap 3. Nah, jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus Bapak Ibu perhatikan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu melakukan hal ini ketika melakukan pembelajaran di PMM. Nah, jadi apa saja yang perlu Bapak Ibu hindari ketika melakukan pembelajaran di PMM? Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, di sini ada informasi Bapak Ibu, hal-hal yang perlu Bapak Ibu hindari ketika melakukan pembelajaran mandiri di PMM. Kita lihat di sini. Nah, ini dia Bapak Ibu. Peserta yang terbukti melakukan praktik kecurangan, ketidakjujuran, ataupun penyalahgunaan materi selama program berlangsung otomatis tidak dapat melanjutkan program PPG bagi guru tertentu. Nah, jadi nantinya otomatis tidak dapat melanjutkan PPG bagi guru tertentu ini. Nah, jadi mohon diperhatikan bagi Bapak Ibu ketika melakukan pembelajaran mandiri di PMM. Nah, ini dia Bapak Ibu ketentuan dalam pembuatan jurnal pembelajaran apabila Bapak Ibu telah menyelesaikan modul 1, 2, dan 3 dan juga menyelesaikan post-test. Nantinya Bapak Ibu akan mengerjakan jurnal pembelajaran. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, dalam mengerjakan jurnal pembelajaran di sini ada ketentuan Bapak Ibu, kriteria kelulusan yang nantinya akan divalidasi oleh tim Kemendikbudristek. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, penting untuk menghindari kegagalan validasi, pastikan jurnal pembelajaran Anda memenuhi kriteria kelulusan, yaitu yang pertama Bapak Ibu, kriterianya memenuhi minimal 300 kata. Nah, jadi ini minimal ada 300 kata, lebih ini tidak masalah Bapak Ibu, ini minimal 300 kata. Kemudian tidak mengandung unsur plagiasi, yaitu Bapak Ibu usahakan karya sendiri dalam membuat jurnal pembelajaran. Kemudian yang ketiga, disarankan menggunakan aplikasi pengolahan kata seperti Microsoft Word atau Google Doc dan tidak terlalu banyak unsur visual agar dapat terbaca oleh sistem. Unggah jurnal pembelajaran dalam format PDF. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu ketentuan apabila nantinya Bapak Ibu akan mengerjakan jurnal pembelajaran. Nah, kemudian di pusat informasi guru Kemendikbud di PMM Bapak Ibu, di sini juga diperbarui 3 hari yang lalu, jika berdasarkan hasil validasi jurnal pembelajaran Anda dinyatakan gagal, maka silahkan unggah ulang dengan catatan sebagai berikut. Untuk menghindari kegagalan validasi dalam mengerjakan jurnal pembelajaran, ini sama Bapak Ibu, disarankan menggunakan Microsoft Word dan Google Dokumen disimpan menggunakan format PDF selain format tersebut tidak bisa diterima oleh sistem. Hindari membuat jurnal pembelajaran menggunakan aplikasi visual seperti Canva atau lainnya yang disimpan menggunakan format PDF. Nah, jadi Bapak Ibu hindari membuat jurnal pembelajaran menggunakan aplikasi visual seperti Canva. Nah, ini ketentuan dari pusat informasi guru.kemendikbud.go.id. Nah, di sini Bapak Ibu silakan pilih jurnal pembelajaran, kemudian Bapak Ibu klik mulai Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu pelajari terlebih dahulu ketentuannya, kemudian di sini juga ada peringatan Bapak Ibu, tidak plagiat pekerjaan orang lain, dikerjakan sesuai dengan panduan. Kemudian jika sudah diunggah nantinya jurnal pembelajaran Bapak Ibu akan menunggu hasil validasi. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggu saja. Kemudian jika tampilan seperti ini artinya Bapak Ibu ini butuh perbaikan refleksi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu perlu mengunggah ulang jurnal pembelajaran karena ini dinyatakan gagal Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu harap hindari hal-hal yang sudah admin jelaskan tadi. Yang pertama Bapak Ibu akan mempelajari modul di fitur sertifikasi pendidik. Nah, di halaman ini nantinya akan ada 3 modul yang perlu Bapak Ibu pelajari. Setiap modul ini terdiri dari unit pembelajaran. Klik unit pembelajaran untuk melanjutkan. Unit pembelajaran ini terdiri dari daftar materi yang dapat Bapak Ibu pelajari secara berurutan. Nah, Bapak Ibu silakan baca dan pelajari, dan jika terdapat materi video Bapak Ibu silakan klik video untuk mulai menonton.
Nah, setelah mempelajari semua materi, maka Bapak Ibu selanjutnya akan mengerjakan latihan pemahaman. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengerjakan post test dan dapat memilih jawaban yang menurut Bapak Ibu benar. Nah, setelah selesai mempelajari semua materi, Bapak Ibu perlu menuliskan cerita reflektif di bagian bawah. Nah, Bapak Ibu silakan baca terlebih dahulu petunjuk atau pertanyaan pemantik, lalu tuliskan cerita reflektif Bapak Ibu di kolom yang sudah disediakan. Di sini minimal 50 karakter. Nah, setelah mengerjakan semua unit pembelajaran, Bapak Ibu kembali ke halaman modul, lalu pelajari unit pembelajaran selanjutnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu akan mengerjakan post test di fitur sertifikasi pendidik. Setelah Bapak Ibu selesai mempelajari unit pembelajaran, maka Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan post test. Pilih jawaban yang tepat menurut Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu klik lanjutkan untuk beranjak ke pertanyaan berikutnya. Kemudian Bapak Ibu klik kumpulkan dan Bapak Ibu dapat melihat hasil post test Bapak Ibu. Bapak Ibu juga dapat mempelajari jawabannya atau mengulang kembali post test. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat Bapak Ibu mempelajari jawabannya, dan juga di sini Bapak Ibu bisa mengulang post test berkali-kali. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu Bapak Ibu mengerjakan jurnal pembelajaran fitur di sertifikasi pendidik. Setelah Bapak Ibu mengerjakan post test, Bapak Ibu kerjakan jurnal pembelajaran sebagai langkah untuk mengaplikasikan pemahaman Bapak Ibu terkait materi yang sudah dipelajari. Pilih jurnal pembelajaran, kemudian Bapak Ibu baca detail pengerjaannya. Pastikan Bapak Ibu sudah memiliki semua dokumen yang akan diunggah sebelum mulai mengisi. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan baca petunjuk atau panduan pengerjaan jurnal pembelajaran ini. Isi dan unggah dokumen sesuai dengan petunjuk yang sudah ditetapkan. Nah, setelah selesai, pastikan Bapak Ibu mencentang konfirmasi pernyataan lalu klik kumpulkan. Nah, kemudian 3 modul ini akan tervalidasi Bapak Ibu. Perhatikan contoh status validasi pada jurnal pembelajaran. Jurnal yang sudah dikerjakan akan menunggu validasi. Jika semua jurnal pembelajaran sudah tervalidasi, Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti UKPPG melalui website UKPPG. Nah, kemudian di sini admin akan memberikan solusi bagi Bapak Ibu yang bertanya-tanya terkait pembelajaran di akun PMM masing-masing. Nah, kita lihat pertanyaan yang pertama Bapak Ibu. Apakah saya bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti sertifikasi pendidik di PMM? Tidak, program sertifikasi pendidik hanya bisa diikuti oleh guru yang sudah terverifikasi mengikuti sertifikasi pendidik. Khusus untuk saat ini, fitur hanya bisa diakses untuk piloting PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah saya harus menyelesaikan semua modul untuk bisa mendaftar UKPPG? Benar, Anda harus menyelesaikan modul, post test, dan jurnal pembelajaran untuk bisa mendaftar dan mengikuti UKPPG. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus menyelesaikan 3 tahap yang tadi, yaitu Bapak Ibu menyelesaikan modul, post test, dan juga jurnal pembelajaran untuk bisa mengikuti UKPPG. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah hasil post test saya mempengaruhi nilai UKPPG saya? Tidak. Post test digunakan untuk pengenalan bentuk soal di UKPPG sehingga tidak mempengaruhi nilai UKPPG Anda. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu. Jadi post test yang nantinya Bapak Ibu akan kerjakan di akun PMM masing-masing ini tidak mempengaruhi nilai UKPPG Bapak Ibu, karena ini bentuk pengenalan Bapak Ibu, bentuk pengenalan soal di UKPPG nanti. Jadi tidak berpengaruh apapun post test yang Bapak Ibu kerjakan.